飛べ。飛べ。うわ、靴汚れてる。拭いて。うっす。Kisah melanjutkan kehidupan Mash di akademi demi menjadi visioner suci. Di pelajaran berikutnya, para murid akan belajar cara mengendarai sapu menggunakan sihir. Mash sudah bertekad akan menjadi nomor 1 untuk kehidupan damai bersama ayahnya. Mereka harus mengalirkan energi sihir ke dalam sapu dan memerintahkan si sapu dengan kata terbang. Yang ketika dimulai, semua murid bisa dengan mudah melakukannya, tapi tidak dengan Mash. Jangankan terbang, si sapu malah diam tak bergerak meskipun Mash sudah memerintahkan berkali-kali. Mash pun sadar kalau dia tak memiliki energi sihir, hingga ada satu murid yang mengejek Mash yang langsung dikasih paham oleh Mash. Murid ini masih saja tak terima dan menganggap Mash telah berbuat curang. Mash hanya bisa diam tanpa kata dan pura-pura tak tahu dengan tuduhan tersebut. Tak lama, guru mereka mengadakan sesi ujian untuk melihat seberapa cepat mereka terbang mengendarai sapu. Kesempatan itu pun dimanfaat oleh murid tadi dengan mengajak Mash balapan sapu. Dan siapapun yang kalah harus mematuhi si pemenang selama bersekolah di Akademi Easton. Mash pun langsung menerima tantangan tersebut meskipun dirinya tak bisa memakai sihir. Yang dimana si penantang sudah mengendarai sapu sejak SMP sehingga pede akan menang dengan mudah. Semua murid meragukan kemampuan Mash kalau Mash bisa terbang mengendarai sapu. Bahkan, mereka menganggap Mash orang sinting yang membuka gembok dengan otot. Namun di luar dugaan, Mash bisa menang dengan mudah yang padahal balapan baru dimulai. Gurunya pun sampai berteriak histeris karena kecepatan Mash yang memecahkan rekor dunia baru. Si penantang justru terlihat kebingungan dan tak mengerti dengan apa yang baru saja terjadi. Dan menariknya, Finn bisa melihatnya dengan jelas sehingga tahu apa yang barusan terjadi. Yang ternyata, Mash melemparkan sapunya di saat aba-aba dan melompat sambil memanfaatkan perlawanan udara. Si penantang masih tak menerima kekalahan dan kembali menuduh Mash berbuat curang. Mash mengatakan kalau dia jadi merasa sangat kasihan dan membatalkan taruhan yang tadi. Namun tiba-tiba, ada seorang murid yang menghampiri Mash dan menghentikan keributan. Yang ternyata, murid ini adalah temannya si penantang yang bernama Lloyd Cavill. Rupanya, Cavill telah memperhatikan Mash dari tadi dan tertarik mengajak Mash berteman. Dan entah kenapa, semua murid di sana terlihat ketakutan saat melihat Cavill mengajak Mash berbicara. Yang ketika Cavill mengajak Mash bersalaman, Mash malah menyebut nama Cavill dengan kentang kubis yang membuat semua orang terdiam tanpa kata. Mereka kemudian dibubarkan karena mengobrol di tengah pelajaran sedang berlangsung. Sebelum pergi, Cavill meminta Mash datang ke tempat yang sama sepulang sekolah nanti. Si penantang tadi pun langsung dihajar oleh Cavill karena kalah balapan sapu dengan Mash. Satu temannya pun merasa ketakutan saat melihat sikap Cavill yang sangat arogan. Tak tanggung-tanggung, dia menghajar bawahannya sendiri sampai tepar mengeluarkan darah. Finn lalu memberitahu Mash kalau Cavill adalah siswa lanjutan dari SMP sama sepertinya. Dan ternyata, Lloyd Cavill adalah anak dari anggota Biro Sihir yang memiliki peringkat tinggi. Jadi tidak heran kalau dia sangat ditakuti karena ayahnya memiliki kedudukan tinggi. Dan siapapun yang menentangnya akan langsung dikeluarkan dari akademi tersebut. Cavill dibacking oleh wakil Capsec yang menjalin hubungan dekat dengan keluarganya. Finn sendiri sudah melihatnya sejak SMP dan sudah tahu betapa kejamnya si Cavill ini. Sepulang sekolah, Mash malah cosplay jadi koki amatir dan sibuk membuat kue sus. Andai saja ayahnya ada di sana, mungkin kue sus itu akan lebih nikmat dimakan bersama. Namun, Mash sudah sepakat dengan Brad untuk jadi visioner suci demi hidup damai keluarganya. Mash pun baru ingat kalau dia memiliki janji dengan Cavill yang sudah nunggu sampai jamuran. Esoknya di kelas, Mash mendapati bukunya yang sudah robek dan belum tahu siapa yang melakukannya. Dan tiba-tiba, Mash didatangi oleh Cavill yang menanyakan kenapa kemarin tidak datang. Mash pun menjawab, "Kamu nanya? Maaf, kemarin aku sibuk bikin kue sus."
Kafil memberitahu kalau dia akrab dengan wakil Kepsek dan bisa menjadikan Mash jadi visioner suci. Namun dengan syarat, Mash harus menuruti semua perintah si Kafil sebagai timbal baliknya. Mash pun langsung setuju karena akan lebih mudah menjadi visioner suci. Dan mulai saat itu, Mash jadi babunya si Kafil yang bisa diperintah apa saja semaunya. やった。やります。それ運んでおいてよ。うっす、うっす、うっす、うっす。 Di hari berikutnya, buku pelajaran Mash kembali sudah robek yang membuat Mash bingung siapa pelakunya. Mash pun harus ikut nebeng sama Finn agar bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Dan tumbennya, Finn menolak membantu Mash dan menyuruh Mash nebeng ke orang lain. Meskipun sudah ditolak, Mash malah maksa ikut nebeng dan nyelonong duduk di sebelahnya Finn. Mash lalu memberikan kue sus buatannya sebagai tanda terima kasihnya pada Finn. Mash pun merasa sangat beruntung karena bisa berteman dengan orang sebaik Finn. いやー、助かった。Singkat cerita, Mash kemudian menemui Kafil and the Gang dengan membawakan segelas air. Dan kurang ajarnya, si Kafil malah menumpahkan air itu tepat di depan mukanya Mash. Bahkan, dia menyuruh Mash membersihkannya yang jelas-jelas sengaja dia tumpahkan. Mash pun sempat bengong dan kesal, dan tak bisa menolak karena perintah dari si Kafil. Sampai akhirnya, Mash terpaksa membersihkan air tumpahan, bahkan saking bersihnya sampai mengkilap. Yang ketika akan berdiri, Mash menjatuhkan sebuah buku milik Finn yang tak sengaja dia bawa. 京都に行ってやめさせちゃおうかな。あれ。 Di tempat lain, Kafil and the Gang kemudian membicarakan Mash yang selalu menuruti perintahnya. Dan ternyata, Finn ada bersama mereka dan ditekan oleh Kafil untuk merusak bukunya Mash. Yang ketika Finn bosan melakukannya, Finn malah disuruh membakar seragamnya Mash. Namun, Finn sudah tak mau melakukannya dan dengan lantang berani menolak perintahnya si Kafil. Bagi Kafil, menolak perintahnya adalah sebuah kesalahan dan harus dihukum sebagai balasannya. もうできないです。もうできないって言ってるんです。 Shin pun beralih ke Mash yang sedang mencari Finn untuk mengembalikan bukunya. Namun tiba-tiba, Mash mendengar suara teriakan dan langsung bergegas ke arah suara tersebut. Yang ketika sampai, Mash pun mendapati Finn yang sudah babak belur dan darah yang berceceran di lantai. Mash kemudian menghampiri Finn dan menanyakan kondisi Finn yang sudah babak belur. Kafil mengatakan kalau mereka sedang memaksa Finn minta maaf karena Finn besar kepala. Finn pun mengakui kalau dia telah diperintah oleh Kafil untuk merobek-robek bukunya Mash. Finn tak bisa membangkang perintah Kafil karena takut dikeluarkan dari akademi. Mendengar penjelasan itu membuat Mash emosi dan keluar simanya sima aing sima maung. Kafil malah mengajak Mash makan malam dan harus merasakan rasanya dihajar oleh Mash. 本当にごめん。ごめんよ。君のことをぜひ紹介したいんだ。 Finn memberitahu kalau apa yang dilakukan Mash bisa membuatnya dikeluarkan. Namun, Mash sama sekali tak peduli dan bukan masalah besar kalaupun nanti dikeluarkan. Yang gawat adalah, si Kafil tergeletak tak sadarkan diri dan akan bahaya jika dia sampai mati. Dan tiba-tiba, ada seseorang yang datang yang ternyata dia adalah wakil kepala sekolah yang bernama Farman Cregos. Yang rupanya, dia melihat semua kejadian yang terjadi dan sudah pasti membela Kafil and the Gang. Finn dan Mash pun disalahkan dalam masalah ini dan dituduh telah melakukan kekerasan. Yang dimana, Farman akan mengadakan rapat sekolah mengenai keterlibatan mereka berdua. Dan karena status sosial, si Kafil ini diperlakukan istimewa oleh wakil kepala sekolah. Finn dan yang lainnya pun dibuat melongo saat melihat Mash yang berani menghajar Farman. フィン・エイムズ、マッシュ・バーンデッド。これがこの世界の仕組み。それに一人やったら二人目も一緒だし。 Mash pun langsung menggali tanah membuat lubang dan menaplokkan itu tanah ke babangusnya si Farman. Bahkan, Mash memasukkan Farman ke dalam lubang dan menguburnya hingga menyisakan kepala saja. Farman bisa mengeluarkan Mash kapan saja, dan Mash bisa menguburnya kapan saja. Bukannya sadar, Farman malah terus saja ngoceh-ngoceh, seperti ibu-ibu yang nawar belanjaan. Mash akan tetap mengubur Farman, meskipun nanti harus merangkak di penjara. 僕もいつでもあなたを埋められる。 Singkat cerita, Mash pun dipanggil kepala sekolah, dan sudah ada di ruangan kepala sekolah. Mash sudah menghajar Kafil dan mengubur Farman, yang dianggap masalah oleh Biro Sihir. Wahbert pun sudah menerima surat pemberitahuan untuk mengeluarkan Mash dari akademi. Biro Sihir adalah otoritas hukum tertinggi, sehingga dianggap pengendali negeri.
Semua orang di sana sudah tahu kalau ayah Kafil adalah anggota Biro Sihir berpangkat tinggi. Jantung Biro Sihir adalah para visioner suci yang disediakan sendiri oleh Akademi Easton. Itu artinya, Mash telah melakukan kesalahan besar dan terancam dikeluarkan dari Akademi. Namun tiba-tiba, Wahberg membakar surat pemberitahuan dan tak peduli dengan Biro Sihir. Wahberg mengharapkan Mash jadi visioner suci dan dia sendiri yang akan mengurus Biro Sihir. Mash lalu terbebas dari hukuman dan menjadi siswa diakui karena mengalahkan Kafil dan wakil Kepsek. Kondisi Finn sudah terlihat membaik meskipun harus dibalut perban di bagian kepala. Yang ketika sedang berjalan, Mash dihadang oleh seorang siswa yang bernama Tom Knowles. Tom adalah siswa terkenal idola para cewek karena menjadi MVP di pertandingan duelo tahun lalu. Dia mengajak Mash untuk ikut pertandingan untuk mewakili asrama Adler. Duelo adalah sebuah pertandingan sapu yang sangat terkenal di akademi. Mash menjelaskan kalau dia tak bisa mengendarai sapu dan masih saja dipaksa untuk ikut. Yang ketika dimulai, semua rekannya pun dengan mudah bisa terbang menggunakan sapu. Sedangkan Mash hanya diam di tempat yang membuatnya dilempari botol oleh penonton.